semua yang saya sayangi. Terima kasih sudah menonton video ini, dan pada Bapak dosen yang saya hormati, terima kasih kami ucapkan karena sudah memberikan tugas ini kepada kami. Nah, pada kesempatan ini di sini kami dari kelompok pemrograman kelas BTEC yang beranggotakan saya Aristapulus Bukit dan teman-teman saya Morgan Turnip dan Munawir Siregar. Di sini kami akan menampilkan beberapa ataupun contoh pembuatan program PMI. PMI sendiri yang artinya yaitu body massa index atau body massa index. Body massa index ini yang dapat diartikan yaitu menentukan badan seseorang itu ideal atau tidak. Nah, bagaimana caranya, yaitu dengan cara nanti kita membuat program berat badan seseorang itu dibagi dengan tinggi badan dikali dengan tinggi badan. Nah, jadi nanti kita buat rumus dengan cara membuat dengan seseorang menginput tinggi badannya dan berat badannya, kita bisa tahu bahwa berat badan seseorang itu ideal atau tidak. Nah, untuk berikutnya langsung saja ya teman-teman. Di sini kami menambahkan beberapa ikon menu. Yang pertama sekali yaitu kita buat label di sini berfungsi untuk sebagai judul. Bukan ya, sorry. Nah, jadi di sini labelnya sudah kita tambahkan ya, seperti gambar berikut. Dalam label ini caption yang ada ataupun teks yang ada itu masih bernama label 1. Nah, dari di sini kita ganti, kita buat namanya itu pengukuran body massa index. Atau dalam kurung BMI ya. Di sini sudah kita tambahkan ya teman-teman. Tetapi dalam tulisannya sangat begitu kecil, tidak kelihatan. Nah, jadi untuk mengatasi hal ini, untuk kata di dalam body massa index ini kita size-nya kita tambahi jadi 10 saja, jadi 12, dan di bold ya agar terlihat tebal dan jelas. Nah, ketika sudah jadi seperti ini, tulisannya sudah sedikit terlihat ya, sudah terlihat. Nah, ketika kita sudah menambahkan label 1, ini kan hanya sebatas judul. Dan untuk yang kedua yaitu kita menambahkan radio group ya. Radio group ini akan berfungsi nanti untuk kita memasukkan ke dalam jenis kelaminnya ya, maksudnya data jenis kelamin. Jadi nanti jika teman-teman jenis kelaminnya pria, bisa langsung tinggal klik di dalam sini saja, nanti kita tambahkan radio button. Nah, untuk radio group ini penamanya kita buat namanya ataupun captionnya yaitu pilih jenis kelamin. Nah, jadi ini kolom untuk memilih jenis kelaminnya nanti ya. Pilih di sini sama ya teman-teman. Jika ukuran fontnya tidak kita ganti, maka tulisan fontnya masih terlihat kecil seperti yang ada di sini. Nah, jadi untuk di sini kita ganti lagi.
kita ganti size nya dengan ukuran 12 dan di bold agar terlihat jelas. Nah, udah. Dan untuk yang berikutnya yaitu kita menambahkan radio button nantinya. Radio button ini untuk berfungsi memilih jenis kelamin yang ada nanti pada seseorang agar mudah, tidak harus menulis lagi bagaimana jenis kelaminnya, tetapi hanya dengan mengklik radio button ini akan langsung terlihat jelas nanti. Nah, pria sama juga tadi ya teman-teman, untuk desainnya kita ganti juga, maksudnya kita ganti, kita bold dan ukurannya kita ganti agar terlihat, kita samain aja semuanya agar jelas. Nah, kita rapiin sedikit teman-teman agar gampang nanti, agar terlihat rapi ya. Oke. Nah, dan untuk yang selanjutnya di sini kita menambahkan lagi satu radio button untuk jenis kelamin wanita ya, jenis kelamin wanita. Untuk jenis kelamin captionnya kita, untuk radio button captionnya kita ganti dengan wanita. Nah, sama yang si tulisan tadi, kita edit dulu terlebih dahulu agar kelihatan rapi dia. Seperti ini kebesaran ya teman-teman, kita ganti dulu agar terlihat rapi, diganti dengan 10 ya, seperti itu. Nah, agar terlihat rapi ya, ini harus kita susun sedemikian mungkin agar tampilannya tidak kemana-mana, tidak lari nanti ya. Nah, oke. Ini kita bersihkan ya. Oke, nah ketika ini nanti sudah dipilih teman-teman, jadi untuk langkah berikutnya teman-teman perlu menambahkan lagi tinggi badan dan berat badan. Nah, untuk yang pertama sekali itu kita lakukan untuk judul yang ketiga, yaitu penambahan label yang kedua ya, label yang kedua. Label yang kedua. Nah, jadi label yang kedua ini kita beri nama tinggi badan. Ketika sudah kita tambahkan, tulisannya tetap masih kecil. Ini berfungsi untuk nanti kita membuat judul ya. Judul di sampingnya nanti kita taruh edit, tempat memasukkan tinggi badan, agar teman-teman nanti langsung tahu bahwa edit satu itu tempatnya menaruh tinggi badannya. Nah, tinggi badan ya, teman-teman kita ubah ukuran ini terlebih dahulu. Nah, sebenarnya ini tidak usah kita buat ya, agar terlihat rapi nanti. Ini ukurannya tidak ya, harus dibuat supaya rapi. Oke. Nah, tinggi badan ini kita buat seperti ini, besarkan situ. Oke. Nah, untuk tinggi badannya kita masukkan ukuran nanti agar teman-teman semua tahu ya, ini dalam satuan apa, atau centimeter atau meter. Ini kita buat sentimeter aja ya, sentimeter. Nah, tadi teman-teman nanti jika ingin menginput menggunakan program ini, memasukkan data tinggi badannya itu dalam bentuk satuan sentimeter, bukan meter. Jadi misalnya teman-teman berukuran 1 meter 70 cm, jadi yang dimasukkan itu 170. Nah, untuk yang berikutnya kita tambahkan menu edit ya, ikon edit, agar di sini nanti tempat teman-teman bisa menginput, masukkan
Nah, ketika kita sudah menambahkan tinggi badan ya, ya tinggi badan tadi sudah kita tambahkan, ini tempat masukkan tinggi badan. Dan untuk caption yang ada di edit 1 teks ya, teks edit 1 kita kosongin aja agar nanti teman-teman bisa. Nah, untuk yang berikutnya kita tambahkan lagi label untuk berat badan. Jadi teman-teman nanti menambahkan berat badan dan tinggi badan, dan untuk berat badan satuannya itu kilogram ya, kilogram. Jadi yang teman-teman masukkan ke dalam ini, ke dalam edit 2 nanti, yaitu edit 2 berat badannya ya, dalam bentuk satuan kilogram. Kita susun juga sedemikian rupa agar terlihat rapi ya. Nah, untuk labelnya sudah selesai, kita tambahkan edit 2 ini tempat nanti teman-teman ingin mengecek berat badannya ideal atau tidak, itu tempat memasukkan berat badannya. Untuk teksnya juga kita kosongin aja. Nah, ketika sudah selesai kita menambahkan edit ini, dan untuk yang berikutnya nanti ketika teman-teman sudah mengklik jenis kelaminnya, memilih jenis kelamin pria dan menunjukkan tinggi badan, berat badan, dan untuk selanjutnya kita ambil button 1 untuk tombol menghitung nanti ya, menghitung. Di sini nanti kita masukkan programnya semua, menghitung. Oh ya, hitung aja itu. Hitung. Nah, untuk fontnya kita ganti agar bagus ya, bagus dan jelas terlihat bahwa ini tombol untuk menghitung. Kita buat besar aja teman-teman, seperti kalkulator. Ini tombol sama dengan, tetapi dalam hal ini kita buat tombol hitung untuk mengeluarkan hasil nanti apakah berat badan seseorang ataupun berat badan teman-teman ideal atau tidak. Nah, untuk di sini ketika kita hitung nanti hasilnya tidak langsung tidak bisa keluar karena kita belum buat tempat hasilnya. Jadi untuk tempat hasilnya kita buat lagi ya. Di sini judulnya ataupun captionnya kita ganti dengan berat ideal. Nah, berat ideal itu nanti akan keluar, akan keluar berapa hasil baginya, hasil dari tinggi badan dikali dengan tinggi badan dibagi dengan berat badan. Nah, dari dia ada mana caption ya. Untuk fontnya juga kita ganti ya agar jelas dulu, karena ini untuk judul. Dan tempat hasil berat ideal ini kita masukkannya di ketiga. Nah, dari disitu ganti hasil perhitungan message yang akan dikirim program kita, apakah berat badan orang tersebut ideal atau tidak. Untuk edit 3 teksnya ini kita kosongin juga sama seperti yang di atas ya, kita kosongin biar nanti langsung keluar di sini berapa hasilnya tadi. Nah, untuk selanjutnya agar memudahkan kita lagi ya, ketika nanti semua sudah diisi dan kita ingin mengulang lagi untuk mengukur berat badan teman-teman yang lain, di sini kita tambahkan tombol reset untuk ini nanti kembali semula lagi. Untuk tombol resetnya kita tambahkan
icon button lagi, icon di sini, icon button yang kedua. Nah, untuk icon yang button kedua ini kita ubah captionnya menjadi reset saja, reset. Nah, ya, jadi ketika teman-teman nanti mengklik tombol mengklik button yang ada di sini, hasil yang sudah ada tadi sebelumnya ini akan hilang semua, tidak ada lagi, dan kembali lagi nanti teman-teman boleh mengisinya semula. Nah, di sini teman-teman, ketika teman-teman ingin keluar dari sini, ini kan pasti masih agak lama, agak masih ribet ya. Jadi untuk tidak ribet, kita menambahkan button yang satu lagi, yaitu dengan nama clear ya, ataupun tutup ya, tutup aja lah, kita ganti caption dengan tutup. Nah, untuk fontnya seperti biasa teman-teman, kita ganti dahulu agar rapi semua, kita samain aja. Oke. Nah, untuk langkah yang selanjutnya kita langsung ke pemrograman aja ya. Memasukkan kode perintah. Yang kita masukkan untuk kode perintah ini semua, yang pertama sekali itu kita mengklik tombol hitung ini, karena kebanyakan nanti perintahnya kita masukkan dari button satu inilah nanti yang berfungsi untuk keseluruhan semuanya. Nah, jadi apa perintah yang kita masukkan terlebih dahulu? Yang terlebih dahulu kita deklarasi dulu, deklarasi global ya, var, yaitu bahwa bb tinggi, lalu bmb. Ini itu tipe data untuk single. Dan di bawah coba lagi hasil ya, hasil untuk itu semua hasil. Ini jenis tulisannya string. Baru untuk berikutnya begini ya. Jadi untuk deklarasinya ini aja ya teman, kata yang harus kita deklarasi yaitu bb ini nanti berat badan, dan ini tinggi, ya tinggi berapa tinggi teman-teman. BMI ini hasilnya nanti berat body massa index ya. Nah, ketika kita sudah selesai mendeklarasi, langkah yang berikutnya yaitu dengan menambahkan lagi bahwa kita tambahin ini tinggi, ini sama dengan string. Kita buat jenis katanya string to float ya, misalnya string to float, untuk kita masukkan ke dalam edit 1 yang isinya itu teks. Nah, isinya teks. Jadi untuk tinggi ini nanti teman-teman bisa menuliskan angka. Jadi untuk angka kita ubah dari string to float. Nah, ketika teman-teman sudah masukkan angkanya, nanti di sini ini kita buat per 100, karena angka yang dimasukkan itu nanti dalam tinggi dibagi dengan 100 mana. Ini untuk tinggi ya, masih untuk tinggi. Dan untuk yang berikutnya yaitu bb, berat badan. Nah, untuk yang berat badan ini kita masukkan jenis tulisannya juga itu string to float, karena kita ingin memasukkan angka ya. Kalau misalnya kita masukkan dengan angka string saja, itu tidak akan bergerak seperti yang sudah kita lakukan pada tugas-tugas berikut yang sebelumnya. Untuk string to float
string to float ini kita masukkan ke dalam yang teman-teman masukkan nanti angka kepada di dalam edit 2 berat badan edit 2 yang sini itu teks ya, teks. Dan untuk berat badan itu tidak usah dibuat rumus lagi ya, karena itu nanti langsung aja sudah bisa teks. Ya udah. Dan untuk berikutnya rumus yaitu BMI salah ya, salah di sini. Untuk berikutnya itu BMI yang kita masukkan itu dua sama dengan rumusnya nanti bahwa berat badan dibagi dengan tinggi dikali kita buat tanda bintangnya enggak, dikali tinggi dengan tinggi. Nah, jadi nanti ketika rumus BMI ini keluar ketika dengan rumus yaitu berat badan dibagi dengan tinggi dikali tinggi. Nah, ketika rumusnya sudah kita buat, yang berikutnya yaitu untuk berat badan tadi ya, berat badan lagi kita buat rumusnya seperti titik 2 sama dengan 90 dibagi dengan 100 dikali kurung string to float arti angka ya, string to float itu angka, string to float itu dalam kurung kata yang ada di edit 1 tadi. Edit 1 tadi kan itu isinya tinggi ya. Edit 1 bahwa isinya itu teks ya, teks tutup kurung dikurang dan isi dalam tinggi edit 1 tadi dikurang dengan 100 tutup kurung lagi. Nah, ketika hal ini sudah ya, ini untuk rumus berat badan nanti. Untuk rumus berat badan ini berfungsi nanti kita ketahui bahwa orang tersebut kelebihan atau berat badannya kelebihan atau tidak. Nah, jadi untuk yang edit ketiga tadi kan kita buat hasil ya, jadi untuk hasilnya itu edit 3 yang isinya teks, edit 3 yang isinya teks itu sama dengan float to string ya, bukan angka lagi. Berarti di sini kita ubah angka jadi float to string. Nah, jadi dalam kurung BB berat badan seorang tersebut. Jadi nanti juga isinya angka juga ya teman-teman. Nah, ketika ini rumusnya sudah kita selesai, kita tuliskan dengan benar ya. Terlebih dahulu dicek dulu masih tidak salah contohnya seperti ini ya. Kan ini masih salah itu kita benarkan lagi ya, dari yang mana yang tipe sesuai dengan kaidah bahasanya dan dengarkan. Untuk yang berikutnya yaitu ini setelah kita buat rumus ini nanti kan di dalam radio button itu belum ada isinya. Nah, ini untuk rumusnya dulu. Dan untuk yang berikutnya yaitu kita mengisi ke dalam radio button ya, radio buttonnya bahwa jika radio
button satu yang diklik ya. Radio button satu tadi kan kita buat jenis kelamin untuk pria. Jika radio button satu check it, nah diklik ya, kita klik check it, maka dan oke. Nah, untuk ini kita tambahkan begini ya teman-teman, untuk tipe data yang baru, agar programnya tulisannya dikenali nanti. Untuk yang pertama itu, jika BMI hasil BMI tadi ya, BMI tadi kan hasil dari berat badan dibagi tinggi per tinggi. Jika hasil BMI nya, berat dasar indeksnya lebih dari 17, maka hasil sama dengan kurus. Nah, jika hasil BMI-nya kurang dari 17, maka hasilnya kurus. Nah, jika itu untuk laki-laki ya, untuk button radio button yang pertama. Nah, untuk yang kedua, tetapi jika jika BMI besar semua BMI tetapi jika BMI lebih besar sama dengan 17, dan BMI lebih kecil 23 kurung, maka hasil normal. Nah, tetapi jika BMI lebih besar sama dengan 17 dan BMI kurang dari 23, maka hasil normal. Ini jika hasilnya seperti yang 17 ya, hasil baginya lebih dari 17 dan kurang dari 17, hasilnya normal. Dan untuk yang berikutnya tapi jika BMI kurung BMI lebih besar sama dengan 23 kurung dan BMI lebih besar lebih kurang dari 27 kurung, maka hasil kegemukan. Nah, jadi jika nanti hasil BMI ini lebih dari 23 dan kurang dari 27, maka hasilnya kegemukan. Nah, ketika ini kurus normal kegemukan, dan untuk selanjutnya masih ada obesitas lagi teman-teman. Jadi jika teman-teman sudah obesitas ya berat badannya, itu nanti akan keluar juga, jangan ketahui BMI. Tetapi jika BMI lebih dari 27, maka hasil salah.
maka hasil obesitas kelebihan. Ya, dan di bawah sudah ada N ya. Nah, ini untuk masih radio button yang pertama. Untuk yang radio button yang kedua itu kita buat lagi ya. Radio button yang kedua setelah N baru masuk. Bentar teman-teman, ini ketika kita sudah buat bagian di atas, jangan lupa membuat N di bawah agar dia terarah ya. Untuk yang kedua itu radio button, untuk radio button yang kedua. Nah, jika radio button 2 diklik ya, maka untuk radio button yang kedua untuk ini teman-teman rumusnya sama aja ya, jadi bisa kita kopas saja, kita taruh di bawah. Nah, ini untuk radio button yang kedua. Untuk wanita itu, wanita kan agak rapat, ini kita kurangi, ditambahi, ini kita buat menjadi 18. Jika BMI nya lebih dari 18 maka hasil kurus, dan jika BMI lebih besar sama dengan 18 atau dan BMI ini kita buat 25 ya untuk wanita, maka hasilnya nanti normal. Dan jika BMI nya lebih dari 25 dan BMI kurang dari 27 maka kegemukan. Nah, ini tetap apa ya, ini masih tetap semua. Nah, ketika sudah selesai ini ketika kita jalankan, ini masih ada yang salah ya teman-teman, maaf, salah. Ntar kita perbaiki dulu, edit 1 edit 3 plot to tadi. Nah, ketika kita jalankan nanti mengisi ini dan buat pemikirannya misalnya 167 ini 50 kilo, kita hitung maka keluar hasil. Tetapi ini tidak menunjukkan bahwa berat badan kita ideal atau tidak. Nah, jadi ketika kita ingin mengeluarkan berat badan kita ideal atau tidak, itu kita buat kode perintah. Lagi ini belum kita isi ya, tombol reset dan tutupnya belum kita isi, jadi kita keluar dari sini aja dulu. Kita buat show message. Nah, show message ini berfungsi mengirimkan, menunjukkan atau bahwa berat badan kita normal atau tidak. Kita buat yang pertama, jenis tipe datanya itu show message untuk mengirimkan. Nanti ya tulisannya bahwa show message itu isinya yang pertama sekali nilai nilai BMI Anda sama dengan ketik tambah format float. Jadi ini yang akan kita isi itu bahwa format float ya, jenis format float.
pagar pagar koma pagar nol ya, nol ini titik salah tadi ya, pagar 0, titik 00 titik 2, kali dan 0 tambah titik 1, BM titik kurung ditambah maka 13 pagar ini 10 pagar 10 tambah termasuk kategori ini, kategori ditambah dengan hasilnya tadi kurus, obesitas, kegemukan yang sudah kita buat tadi. Hasil tutup kurung 2, maksudnya itu bahwa nilai BMI Anda sama dengan format plot yang ada tadi. Ini jenis datanya pagar, pagar 0.00 dan titik 2,2 kali 0 dan petik 1, setelah itu BMI tutup kurung ditambah dengan pagar 13, pagar 10 Anda, dan berikutnya masuk kata Anda termasuk kategori hasil Anda termasuk tanda petik 1 tambah hasil yang tadi ya. Nah, kita coba dulu ya teman-teman apakah fungsinya. Oh ya, nah ketika kita sudah menuliskan setnya dan untuk button yang kedua tadi ya, ini kita buat dari tombol clear, perintahnya seperti ini sudah bisa ya. Jadi nanti ketika kita tekan button 1, edit 1 clear, edit 2 clear, edit 3 juga clear. Dan untuk button yang ketiga nanti sebagai tombol close. Nah, sekarang sudah bisa, kita langsung jalankan saja ya perintahnya tadi. Nah, di sini kita coba ya. Saya pria dan tinggi badan saya yaitu 176 ya, dan berat badan saya 68 kilo. 176 ini dalam bentuk cm. Nah, ketika kita sudah mengisi semua, sekarang kita klik tombol button hitung. Nah, jadi di sini nilai BMI ini adalah Anda termasuk kategori kegemukan. Nah, jadi di sini keluar hasil. Nah, dari di sini sudah keluar
hasil bahwa saya ditemukan. Nah, kita coba contoh yang lain ya. Contoh yang lain misalnya wanita. Kita buat wanita, misalnya si Ade tingginya 1,7 misalkan lah ya, misalkan 1,7 dan berat badannya itu sekitar 54 lah kita buat ya. 54 kita buat dia wanita ya, kita coba hitung, maka keluar hasilnya nilainya 19,36, maka dia termasuk kategori normal. Dan di sini sudah aplikasi pemrogramannya sudah berjalan dengan lancar ya. Jadi tadi sebelumnya ada kesalahan, terlihat teman-teman nanti tidak salah ya. Nah, ini sudah bisa dipakai tombolnya, button close-nya. Nah, tadi ada beberapa kesalahan. Nah, jadi di sini sudah diperbaiki, teman-teman bisa lihat ya. Mulai dari deklarasi global, ini berat badan yang saya deklarasi adalah kata berat badan tinggi BMI tipe data single, dan ini untuk hasil tipe datanya string. Lalu berikut ini tadi rumus-rumus yang saya masukkan. Ketika saya masukkan tinggi, maka string to float itu angka ya, edit 1. Nah, jadi ketika kita masukkan kata di edit 1 dalam bentuk teks, maka dia diambil edit 1. Dan selanjutnya teman-teman inilah ketika digunakan. Nah, untuk radio button yang pertama itu jika teman-teman pria ya, teman-teman pria ataupun laki-laki ya, jika mengisinya ya rumusnya seperti ini. BMI tadi sebelumnya rumusnya ini BB per tinggi kali tinggi ya itu. Nah, jadi sekianlah hasil dari presentasi kami, hasil praktek kami. Jika ada salah kata yang saya ucapkan, sekiranya teman-teman dan bapak dosen yang saya hormati memaafkannya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Arsta Bulus. Oke, undur diri. Terima kasih.